banyak dari kita yang pasti sempet lah bingung soal karir yang mau kita jalanin. Dan gue yakin banget sebenarnya ada ya mungkin beberapa orang lah di antara lo yang sebenarnya lagi kepikiran buat pindah jurusan atau pindah karir. Yang sebenarnya banyak nih pertimbangan di otak lo yang bikin lo entah lo yakin untuk ngelakuinnya gitu ya, atau mungkin lo jadi nggak yakin. Salah satunya adalah pikiran tentang sebenarnya gue udah telat nggak sih? Sebenarnya kalau gue lebih muda bukannya lebih oke ya? Dan kayak apa gue harus mulai dari nol? Nah, buat lo yang ada di fase ini, well, lo tonton video ini sampai habis. Kenapa? Karena di sini gue bakal ngebahas tentang bisa nggak sih kita belajar hal baru meskipun kita udah di atas 20 tahun atau bahkan 30, 40, 50. Nah, lo tonton satu video sebelum tidurnya sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Sebenarnya gue yakin lo pasti udah denger lah kata-kata kayak basic lah ya. Gak ada yang namanya telat buat belajar. Gitu, tapi pertanyaannya adalah, ini tuh bener gak sih? Atau kayak ini cuma kata-kata motivasi? Nah, sebenarnya ini udah pernah dicari tahu juga sama banyak peneliti. Riset terbaru itu nunjukin bahwa kalau sebenarnya orang usia 30, 50, atau 90 itu bisa jadi masih punya kemampuan otak yang mumpuni sebenarnya buat belajar hal baru. Jadi buat kita yang mungkin usianya masih 20-an, masih muda sih ya. Ya yang namanya usia sebenarnya udah nggak jadi penghalang sih. Apalagi sekarang udah banyak ya teknologi atau mungkin pengajaran tentang anti-aging gitu ya. Gue juga sebenarnya sekarang lagi banyak nonton tentang anti-aging ya, yang menganggap bahwa ya sebenarnya penuaan itu adalah penyakit gitu. Jadi mau lo usia 50 kalau lo nggak tua, kayak misalnya Tom Cruise gitu, performanya ya nggak masalah. Tentu beda konteks buat lo yang mungkin misalnya kurang ngejaga kesehatan misalnya, atau mungkin ada penyakit tertentu atau ada kendala tertentu. Nah itu memang beda-beda, tapi harusnya sih ya yang namanya umur tuh nggak jadi kendala. Justru yang jadi kendala adalah apa? Ya lifestyle kita gitu ya, yang misalnya sering ngerokok, sering apa, jarang tidur dan sebagainya yang bikin performa kita jadi jelek gitu. Jadi yang namanya umur sebenarnya bukan masalah. Kalau menurut gue ya, ini bisa diperdebatkan sebenarnya, jadi lu bisa komen juga sih menurut pendapat lo kayak gimana. Nah, sekarang ke pertanyaan yang kedua. Terus apa sih penghalangnya? Apa yang bikin kita ngerasa kalau udah tua berarti kita nggak seharusnya belajar hal baru? Ada satu buku yang keren menurut gue dan ngebahas tentang hal ini. Judul bukunya adalah Beginners, ditulis sama Tom Vanderbilt. Semoga gue nggak salah pronounce-nya ya. Penulis ini usianya udah 54 tahun, tapi dia juga lagi cari tahu konsep belajar di usia tua. Nah, dari hasil observasi dan pengalamannya sendiri, Tom menemukan ada beberapa alasan atau faktor yang bikin belajar di usia tua itu jadi susah. Ada dua faktor utama sebenarnya. Yang pertama, kita ngerasa takut gak jago di hal yang kita pelajari. Nah, menarik ya. Jadi kita ngerasa takut gagal, takut dinilai orang lain sebagai pemula, sebagai beginner. Jadi lebih ke insecure sih jatuhnya. Karena kita udah tua ya harusnya expert dong. Jangan jadi beginner. Itu mindset yang muncul di kepala kita. Akhirnya apa? Akhirnya banyak dari kita yang ya udahlah settle di sini aja. Itu di satu bidang yang memang udah kita kuasai atau di comfort zone kita. Nah, ketika lo memang pengen pindah karir di umur yang bisa jadi lo pikir udah tua, misalnya di atas 20, di atas 30, ada kemungkinan dalam proses lo pengen pindah karir ya, lo pasti mempertimbangkan keputusan ini. Dan lo juga kemungkinan memikirkan worst case skenario-nya, alias gimana kalau lo gagal, gimana kalau lo akhirnya diketawain, gimana kalau gua duitnya nggak cukup, dan lain sebagainya. Namanya juga manusia ya, kita pasti ya ada kecenderungan buat takut sama kegagalan, sama hal-hal yang nggak pasti. Ujung-ujungnya ya banyak dari kita yang balik ke comfort zone. Nah ini yang akhirnya bisa bikin kita nggak jadi, yang akhirnya nggak bisa juga belajar hal baru. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kemungkinan bahwa kita overthinking ketika belajar. Biasanya ini tuh karena kita terlalu fokus sama diri kita sendiri daripada ke hal yang kita pelajarin. Jadi fokusnya tuh ke reaksi-reaksi tubuh kita. Misalnya tubuh kita ngerasa cemas dan lain sebagainya, ngerasa takut ketika belajar, ngerasa males gitu. Jadinya kita overthinking, kenapa ya gua kayak gini, kenapa gua kayak gitu. Padahal daripada nanya kenapa, mendingan gimana gitu. Daripada nanya kenapa, mendingan gimana emang biar bisa improve gitu. Nah itu basically overthinking ya. Masalah paling umum di layanan mentoring 1%. Gua sebagai mentor dari dulu sampai sekarang, pasti ketika dapat klien konsultasi 1%, pasti masalahnya ada aja overthinking. Nah, terus gimana cara mengatasi dua faktor ini? Menurut gua yang pertama adalah kita mesti tanamin pikiran dulu. Kalau yang namanya belajar, ya pasti nggak bisa instan. Dalam satu kali kita coba langsung jago ya susah. Dalam prosesnya pasti kita pernah ngerasain gagal dan salah beberapa kali. Yang kedua, fokuskan perhatian kita ke hal yang lagi kita pelajari. Kalau misalnya kita lagi belajar copywriting, misalnya lu pengen belajar marketing, salah satunya copywriting,
fokus ke materi-materi copywriting itu. Coba diasah terus kemampuannya pelan-pelan, bikin portofolio di sana gitu ya, dikit-dikit. Mungkin lu magang lagi, mungkin lu kerja part-time, mungkin lu bikin suatu project, gitu-gitu aja dulu. 1% juga sebenarnya berawal dari project-project kecil. Coba lu lihat di layar. Gue dulu pernah bikin podcast yang kayak gini dengan suara yang bisa dibilang gak sebagus sekarang. Coba lu lihat yang selanjutnya, sekarang juga. Di 1% juga ketika gue baru memulai di tahun 2018-2019, kalau nggak salah, itu videonya masih jelek sebenarnya, nggak kayak sekarang gitu. Suara gue juga nggak sebagus sekarang, back sound-nya juga nggak sebagus sekarang gitu. Jadi kayak, coba dikit-dikit aja. Bikin portofolio lo, dan juga ya belajar sedikit demi sedikit. Dan yang ketiga, kalau misalnya lo ngerasa kesusahan untuk belajar sendiri, meskipun sekarang udah banyak sumbernya ya, lo semua bisa belajar sendiri lah. Nah, tapi bisa juga lo cari lingkungan yang sekiranya bisa ngedukung proses belajar lo, dan juga nyari guru atau mentor. Gua pribadi, sampai sekarang gitu ya, meskipun gua ngerasa semua bisa dipelajari secara online, tapi kalau misalnya ada lingkungan yang bisa mendukung, sekalian juga ngasih sertifikat misalnya, terus juga gue bisa dapet guru. Misalnya kemarin gue ikut sertifikasi Certified HR Professional. Di 1% nggak ada, gue ngambil dari salah satu universitas ya. Nggak usah gue sebut universitasnya. Itu gue dapet sertifikasi dari sana dan akhirnya ngebantu gue juga sih. Nah, lu juga bisa sebenarnya kalau misalnya lu pengen belajar sesuatu. Contohnya nih misal, lu pengen masuk ke industri digital marketing. Sekarang kan lagi hype banget ya yang namanya digital marketing. Dan banyak banget orang butuh orang dengan skill ini. Nah, that's why buat lu yang mau belajar tentang digital marketing nih, lu bisa aja join yang namanya bootcamp. Nah, contohnya adalah, ini gue sekalian ngasih info ya dan promosi juga, 1% tuh bakal ngadain yang namanya bootcamp digital marketing di tanggal 9 April sampai nanti ya, sampai selesai. Selama beberapa minggu, ini bakal diisi sama anak-anak 1% yang jago di bidangnya masing-masing, YouTube, analytics, dan lain sebagainya, gimana kita bisa ngedein channel ini, dan gimana kita pakai marketing biar bisa punya ratusan ribu followers di berbagai macam channel. Ya, kita ada di podcast, YouTube, Spotify, dan lain sebagainya. Nah, ketika lu masuk ke bootcamp ini, lu bakal diajarin. Saran gue memang ya, lu coba cari lingkungan kayak bootcamp ini. Atau bahkan ikut aja sekalian. Karena selain pertama lu bakal diajarin soal digital marketing, mulai dari basicnya, gitu ya, lu bakal belajar juga teknisnya, gitu ya. Bikin portofolio juga, terus juga lu bisa nanya langsung. Keempat juga, karena lu udah bayar, lu jadi kepaksa buat belajar ya kan? Gitu, karena lu harus ikut kelasnya live. Kalau enggak, ya nanti nilainya jadi jelek, nggak ada portonya gitu kan. Nah, itu juga ya memang yang gue lakukan sampai sekarang, sejujurnya. Dan karyawan-karyawan 1% juga sering banget untuk gue, apalagi yang baru magang ya di 1%, gue pasti masukin ke bootcampnya 1% gitu. Kenapa? Biar mereka punya skill-skill juga. Meskipun memang capek ya pasti yang namanya belajar, tapi ya kerasa sih outputnya nanti setelah belajarnya. So, buat lo yang pengen belajar skill tentang digital marketing, sekaligus juga untuk ngebuka karir di dunia digital, silakan ikut bootcamp 1% tentang digital marketing. Kita juga sebenarnya ngebuka bootcamp lain, silakan. Buat harganya lo bisa langsung cek aja di link yang ada di deskripsi gitu ya. Dan jangan lupa juga buat masukin kode promonya, karena khusus buat lo di video ini lo bakal dapet promo spesial. Dan gue mau menekankan bahwa nggak ada kata terlambat atau terlalu tua untuk belajar hal baru. Ingat, dengan lo belajar hal baru juga ya sebenarnya berarti lo udah berani membuat kemajuan dalam hidup lu, dan lu juga udah berani mengambil langkah itu. Dan yang terpenting adalah sedikit demi sedikit aja ya, at least 1% aja setiap harinya. Akhir kata, gue Evan di 1%. Well, gue tunggu lo di bootcamp digital marketing 1%. Oke? Thanks.